Ustazah, pagi ini sudah rapi semua? Sudah ya, persiapannya sudah pas. Silakan salah satu orang untuk memimpin doa. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal. A'udzu billahi min halin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah ya. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Baik, kita buka saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu semuanya siapkan Al-Quran ya. Semuanya sehat nah ya? Ya, kalau yang sakit Ustazah doakan semoga segera sehat. Baik, kita talaki dulu surat Al-Hasyr. Boleh dibuka Al-Qurannya? Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 ya. Yang sudah hafal nggak apa-apa, dibuka aja Al-Qurannya. Sudah ketemu? Oke, baik ya. Karena talaki berarti nanti Ustazah dulu yang baca, baru kalian mengikuti. Oke, baik. Surat yang akan kita baca itu surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 karena ini berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Allahul ladzi la ilaha illahu. Allahul ladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh.
wa huwal azizul hakim. Azizul Hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah ya Ustazah, kalau setiap pekerjaan kita diawali dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah semakin berkah ya. Oke, untuk mencairkan suasana, sudah tahu nih, sudah sarapan sudah, sholat duha sudah, kita isi breaking dulu. Siap? Oke. Karena ini hari apa nih? Hari Jumat ya. Hari Jumat itu diutamakan untuk apa? Salah satunya itu yang kedua, sholawat. Ya, semakin kita banyak sholawat kepada Nabi, maka semakin kita mendapatkan syafaatnya nanti ya, insya Allah. Oke, siapa yang masih hafal sholawat Badar aja ya? Salatullah, salamullah. Oke, sedikit aja yuk. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Barakallah. Baik. Sebelum kita mulai, Ustazah akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, kira-kira siapa yang tahu kita akan belajar apa nih? Asmaul Husna, betul ya. Karena tadi dari awal kita udah baca Al-Qur'annya tentang Asmaul Husna. Nah, tujuan yang pertama, Ustazah mengharap bahwa kalian nanti bisa mengerti apa sih pengertian Asmaul Husna, gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa mengerti apa perilaku yang bisa kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari tentang meneladani Asmaul Husna. Oke? Sekarang coba angkat tangannya. Kita main tembakan dulu ya. Bisa? Gini. Yang jari kanannya nembak, nanti gantian. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baiklah saja. Nih, mohon maaf ya, saya agak grogi sedikit sebenarnya, karena berhadapan sama anak-anak ICT, jadi groginya itu tambah. Oke, baiklah saja. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu ada yang tahu? Kira-kira? Ya, salah satu 99 nama Allah. Ada berapa? 99. Tapi yang kita fokuskan hari ini nggak nampak ya. Nampak nggak? Oke, yang kita fokuskan hanya 4. Ya. Boleh coba dibaca salah satu bahwa pengertian Asmaul Husna dalam Islam itu adalah nama yang paling indah dan mulia. Jadi nama itu biasanya mengandung doa. Nah, makanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh untuk mengejek atau bilang-bilangin nama teman gitu ya, karena itu adalah doa dari orang tuanya ya. Oke, baik. Nah, yang pertama, Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Ya, Allah Maha mengetahui. Allah itu menunjukkan bahwa Allah memiliki ilmu yang luas, ya. Seluas samudra itu tidak terhingga. Kalau kita punya ilmu hanya setitik kuku, tidak bisa dibandingkan dengan ilmunya Allah yang melebihi luasnya
samudra lautan gitu ya. Kemudian al-khabir. Al-khabir, apa artinya? Allah maha teliti, maha waspada. Jadi anak ustazah hati-hati. Sekarang Allah itu tahu apa sih yang ada di dalam pikiran Azam, apa yang ada rahasia hati di dalam pikirannya Audrey. Allah tahu, walaupun ustazah atau teman-teman yang lain tidak tahu, ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya as-sami'. As-sami' artinya maha mendengar. Dia berkaitan semua ya. As-sami' ini Allah itu maha pendengar, maha sempurna. Allah mendengar segala sesuatu baik yang kita ucapkan secara jelas maupun yang ada di dalam tersembunyi dalam hati kita. Jadi hati-hati. Nanti kalian diam di situ, bicarain ustazah misalnya, mikirin, sebetulnya ngapain ya, gitu. Allah tahu ya. Jadi hati-hati. Lanjut, yang selanjutnya al-basir. Silakan, ada yang mau bantu ustazah? Al-basir apa artinya? Maha melihat. Nah, ini juga menunjukkan untuk kehati-hatian kita dalam bertindak, ya. Jadi Allah itu melihat semua apa yang kita lakukan. Jangan karena misalnya dilihat orang, kita sholat nih, sholatnya misalnya khusyuk, tapi ketika tidak dilihat orang, maka kita sholatnya ya main-main. Nah itu nggak boleh, karena Allah maha tahu. Saya punya lagu. Ada berapa di dalam Asmaul Husnanya? 4. Coba yang pertama, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Oke. Lagunya nada Allahul Kahfi. Al-Alim maha mengetahui, Al-Basir maha teliti, As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Bisa? Oke, yuk kita coba ya. 1, 2, 3. Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha teliti, As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Oke, kira-kira sudah jelas sampai sini? Baik ya. Nah, anak ustazah, apa pentingnya kita mempelajari Asmaul Husna? Ayo, ini dalilnya dulu ya. Dalil Asmaul Husna itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Tadi termasuk dalam surah Al-Hasr juga yang kita baca, itu juga termasuk dalilnya Asmaul Husna. Nih ya, ustazah baca salah satu aja. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah yang mengajarimu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi itu. Ada juga di dalam surah Al-Muluk ini tentang dalil Asmaul Husna Al-Khabir. Ya. Oke, sudah skip aja. Ini juga dalam surah Al-Baqarah 256 tentang As-Sami dan Al-Muluk ayat 19 itu tentang Al-Basir. Nah, yang paling penting nih, bagaimana cara kita mengaplikasikan sifat-sifat ini ya, nama-nama Allah yang baik ini, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba boleh dilihat. Yang pertama, kelihatan ya? Nah, kalau kita meneladani sifat Allah yang namanya Al-Alim, maka yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Rajin menuntut ilmu. Nah, ada hadis ya, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari buayan, dari dalam kandungan sampai dengan kita meninggal. Jadi kalau ustazah suruh hafal Al-Quran, jangan malas. Ya, semangat. Di samping kita meneladani sifat Al-Alim, kita juga mendapat pahala. Gitu ya. Oke. Yang kedua, apa nih yang kedua? Coba Akmal sebutin. Nah, berpikir sebelum bertindak. Coba.
Jadi sebelum kita bertindak itu berpikir dulu, kira-kira manfaatnya apa? Kira-kira ruginya apa sih buat orang lain kalau saya melakukan ini misalnya? Dipikirkan, jangan kita asal melakukan sesuatu. Kemudian bersikap rendah hati dan tidak sombong. Tuh, ciri-ciri manusia orang yang beriman ya, ketika dia meneladani sifat al-alim, maka dia berendah hati, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Karena apa? Yang besar itu siapa? Ayo, yang besar siapa? Allah. Kita ini nggak seberapanya, ya. Kalau sekarang kita bernafas, tiba-tiba Allah menurunkan malaikat maut, dicabut, udah nggak bisa bernapas. Kita bisa bernapas itu karena rahmatnya Allah, ya. Oke, lanjut. Al-Khabir. Nah, apa saja sikapnya kalau kita meneladani Asmaul Husna Al-Khabir? Hati-hati dalam bertindak, itu sama. Ya, berucap. Tadi yang saya sudah bilang, berkatalah yang baik, yang ahsan, yang jangan sampai orang lain itu terluka dengan kata-kata kita. Ya, nak ya. Bahasanya harus santun. Kemudian introspeksi diri, kalau kita melaksanakan kesalahan, jangan malu untuk mengakuinya. Karena manusia itu adalah tempatnya salah. Ya. Lanjut, selalu berbuat baik. Kemudian as-sami, nah ini juga. Berdoa dengan khusyuk, menjadi pendengar yang baik. Kalau teman mau cerita, curhat, dengerin. Biar dia gak sakit hati. Ya, ini enggak temannya curhat, mukanya kemana-mana. Enak nggak kira-kira ya kalau kita lagi ngobrol terus kita dipalingin muka gitu? Gak enak. Jadi gitu ya. Kemudian menjaga tutur kata atau ucapan, sama. Yang terakhir al-basir, berbuat baik meskipun tidak diawasi. Itu kata Ustazah. Kalau nggak diingatkan, udah salat duha belum? Kalau udah diingatkan salat duha. Kalau nggak diingatkan masih salat duha. Yakin? Tuh, ya jangan lagi ya. Atau misalnya libur nih, semuanya jadi libur. Kan nanti lama liburnya kan, tahun depan baru masuk. Nah, jangan sampai nanti libur semuanya jadi libur. Makan libur, mandi libur, sholat libur. Ya, jangan. Kebiasaan baik yang sudah diajarkan di sekolah, yang sudah kita dapat, silahkan dilaksanakan. Iya gitu ya, anak soleh. Terus yang kedua, menjaga pandangan dari hal yang haram. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Susah kan jaga pandangan? Susah. Kita jalan, menjaga pandangan itu bukan berarti kita menunduk aja. Tidak. Ya. Menjaga pandangan dari hal-hal yang bisa membuat perilaku maksiat. Saya tahu usia kalian ini lagi usianya remaja. Rasa suka sama lawan jenis pasti ada, ya. Nah, tinggal nanti, iya, kalau dia normal begitu, laki-laki ya sukanya sama perempuan, ya kan? Kalau nggak suka sama perempuan, sukanya sama laki-laki, berarti tidak normal. Tapi bagaimana cara kita, ya, men-settingnya rasa suka itu, biar dia tidak menimbulkan maksiat. Mungkin bisa mencari kegiatan yang lebih positif, berolahraga mungkin ya, atau berpuasa, atau mensibukkan diri dengan yang lain. Gitu. Kemudian menolong sesama dengan tulus. Nah, kalau ada teman yang mau minta bantuan, Ana Ustazah, kalau bisa silakan ditolong dengan ikhlas. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ustazah sudah menyiapkan. Ya, menyiapkan kertas tugasnya ya. Sudah siapkan pensil atau spidol, boleh sudah bagikan ya. Nanti kerjanya per kelompok. Kedapatan al-alim. Silakan berkreasi. Nah, yang ini kemarin saya udah cari, mohon maaf nggak ketemu,
Al-Khabir. Al-Khabir. Bentar ya. Nah, yang sudah mendapatkan kertasnya, tugasnya adalah silahkan kalian buat kaligrafi sesuai dengan nama yang Ustazah kasih. Ya, nulisnya di sini. Boleh kreativitas kelompok masing-masing. Kenapa? Iya, itu gambarnya yang itu. Pakai ini spidol, nanti dikasih spidolnya. Iya, spidol. Ntar ya, yang kelompok 4 tunggu. Nah, interaktif. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Gak usah kaku. Saya nggak makan orang ya. Nih. Udah siap? Silakan dikerjakan. Nanti bikin kaligrafinya boleh ditambah namanya pakai bahasa Indonesia, misalnya alim, maha, mengerti. Iya. Setelah ini nak, hasil sketsanya nanti silakan kalian tampilkan. Ada presentasi sedikit, Ustazah kasih waktu per kelompok sekitar 1 atau 2 menit. Ya, jadi silakan dibuat. Ini Al-Khabir. Khabir. Enggak dapat ininya kemarin. Oke, siap ya? Silakan dikerjakan. Dibuat sketsanya. Kalau bisa bagus, sebagus mungkin. Kalau enggak, ya semampunya, enggak apa-apa. Namanya kita belajar. Ustazah enggak akan marah ya. Oke, silakan lah. Yang nggak tahu ditanya aja. Saya akan melihat keaktifan kreasi kelompok kalian masing-masing. Semua kelompok sudah ada cat warnanya kan? Udah ya. Oke, boleh yang menulis, nanti ada teman yang ngasih ide, boleh. Bikin sketsa, Pak? Ada yang perlu? Oh gitu. Disesuaikan sama kertasnya ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya begini, nggak apa-apa. Nanti di bawahnya ditulis Al-Alim, Maha apa nih? Al-Basir, Maha melihat gitu, boleh. Nanti boleh gantian, nggak satu orang yang melukis? Waktunya saya kasih sekitar 5 atau sampai 6 menit ya. Berapa nanti hasilnya boleh dipresentasi. Silakan nak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, konsentrasi sama tugasnya. Tuh bagus ya. Ya, ternyata ada bakat untuk melukis. Nah, itu ide cerdas. Ini Ustazah, ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 4 dapatnya Asmaul Husna yang mana? Al-Khabir. Oke, Al-Khabir ya. Kelompok 3 mana Asmaul Husnanya? Al-Alim. Kelompok 2 As-Sami. Oke, berarti kelompok satunya Al-Basir ya. Oke, kita pengerjaannya sampai jamur panjang angka 6. Ya, gak apa-apa, silakan dibuat. Sambil belajar menulis, belajar bikinnya cepat ya. Oke, sudah sambil membuat karyanya, ada beberapa mungkin yang bisa saya sampaikan. Gak apa-apa ya, sambil menulis sebelumnya bisa? Ya, ya saja. Soalnya kayak gitu ya. Biasa aja lah ya. Nah, nanti habis ini kalian akan mempresentasikan sedikit dari masing-masing kelompok tentang apa yang kalian buat. Ya. Kita ulang lagi tadi Al-Alim apa artinya? Yang maha mengetahui, Al-Khabir, maha teliti, maha waspada, As-Sami', maha mendengar, dan Al-Basir artinya maha melihat ya. Kalau ada yang pakai kacamata yang empat, atau lebih melihat lagi. Wah, keren, keren, keren. Ini dari ruang tulisnya ya. Sudah dibuat sketsanya belum? Udah hampir finishing. Ya, semangat kelompok 3. Nanti bisa berbagi tugas. Ada yang melukis sketsa awalnya, ada yang memberikan warnanya, biar kelompoknya jadi hidup. Semuanya interaktif ya, bekerja. Oke. Baik, 3 menit lagi. Kelompok yang sudah selesai nanti boleh presentasi duluan. Boleh aja, nggak apa-apa, berdiri aja minjemnya.
Ya, nanti saya informasikan juga di akhir pembelajaran ada post-test berupa uji pengetahuan tertulis ya. Soalnya nggak banyak, hanya 12 soal. Insya Allah soalnya mudah-mudah. Sembari menunggu teman yang buat, ini sudah bagikan aja ya. Ya, tulis nama dan kelasnya. Ya, nggak apa-apa. Kalau ini dikerjain dulu, nggak apa-apa. Oke, Haikal, ada pena? Boleh, pakai pensil nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada pensil juga? Oke, nanti saya carikan. Nah, yang lain boleh sambil mengerjakan tugas post-testnya. Iya, dikasih nama. Ya, gambarnya boleh digradasi biar tampilannya bagus. Digradasi tahu ya? Yang biasa mewarnai, ini pasti udah jago nih. Baik, ada yang sudah selesai? 1 menit lagi ya. Nanti selesai, seberapa selesainya kita coba presentasikan. Baik, silahkan kelompok mana dulu nih yang mau duluan presentasi? Sedikit aja ya, menceritakan tentang karya kolaboratif yang kalian buat. Ya, silakan masing-masing perwakilan dari kelompoknya, boleh yang jadi juru bicara. Kelompok 1 udah siap? Gak apa-apa, nanti walaupun belum selesai finishingnya baru 80%, nanti boleh dilanjutkan setelah presentasi. Ya, silakan Abror. Abror atau Akmal, Hasib, presentasikan dulu. Ya, karena waktunya udah ini ya, waktunya sudah mepet. Silakan Nak. Nanti boleh dilanjutkan setelahnya. Oke, boleh menghadapnya ke sana.
Biar teman-teman yang lain lihat, berdiri di depan sini. Ya. Ayo dari situ. Nanti biar kelihatan. Sini, boleh di sini berdirinya. Yang presentasi aja nggak apa-apa. Si Akmal ngadap sini. Ngadap ke sana, ngadap ke sana. Ya sini, ngadapnya ke situ. Oke, sekarang coba diceritakan. Bentar ya. Diceritakan boleh? Ya. Yang dibuat ini Asmaul Husna apa? Artinya apa? Terus kira-kira kalau kita mencerminkan perilaku dan kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir adalah Asmaul Husna yang dari ke-99 tersebut. Nah, artinya Al-Basir ini adalah Maha Melihat. Nah, Al-Basir ini menyuruhkan kita untuk bertindak dulu sebelum bertindak ya. Ya. Ya, melakukan hal-hal itu jangan karena dilihat orang gitu ya. Ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kelompok 2, boleh? Kelompok 2, ayo silakan. Ya. Nah, ini deh. Kelompok 2, silakan nak. Karena kita nggak punya waktu banyak, nggak apa-apa. Nanti dilanjutin aja. Ya. Sketsanya belum selesai. Boleh Rehan, boleh siapa? Ya, silakan berdiri menghadap ke teman, biar teman yang lain bisa melihat. Silakan, Rehan. Yang lain nanti boleh menanggapi ya. Oh, ini kurangnya di sini misalnya, boleh. Itu harusnya warnanya begini ya, boleh ya? Dikasih tanggapan gitu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut kelompok 2 mana? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan salah satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, As-Sami. Ya, As-Sami, Maha mendengar. Oke, silakan maju dikit Rehan, biar kelihatan. Ya. Jadi As-Sami ini artinya adalah Maha mendengar. Maha mendengar, Allah Maha mendengar karena Dia bisa mendengar apapun, termasuk dari dalam lubuk hati kita. Jadi apapun yang kamu rahasiakan atau kamu lakukan, Allah tetap tahu. Oke, gitu ya. Jadi hati-hati dalam bertindak, apapun yang kita pikirkan dalam hati kita, pasti Allah akan mengetahui. Terima kasih buat kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Kelompok 3, Tafadol. Ayo, ini kelompok 3 ini. Ya, mikrofonnya. Boleh di sini berdirinya, Nak, biar nggak terlalu jauh. Di sini boleh. Gimana nih, Zah? Ya, ngadap sana. Dipegang aja. Pegang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala yang kita lakukan. Oke, baik, mengetahui segala yang kita lakukan. Pencerminan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari adalah ya, rajin menuntut ilmu. Ya, salah satunya kita harus rajin menuntut ilmu, ya. Baik, ada lagi? Berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum bertindak. Bersikap Dan ramah bersikap rendah hati dan ya, tidak rendah sombong. hati dan sopan. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Silakan kelompok 4. Terakhir, nih penutup ya. Edisi limited. Oke, di sini aja. Nah, di sini biar nampak. Ya, Zian, silakan. Kenapa? Zian apa, Yusuf?
Ya, nggak apa-apa. Kita belajar nggak ya? Namanya belajar presentasi di depan itu perlu. Kalau nggak belajar nanti kita nggak terbiasa. Iya udah. Ngadepnya ke situ biar nampak. Ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membuat salah satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir, yang artinya Maha teliti. maha teliti. Ya, atau maha waspada. Ya. Apa yang bisa diambil? Yang dapat diambil, dalam kehidupan sehari-hari. Al-Khabir dapat memotivasi kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan juga membuat kita hati-hati sebelum berkata apa-apa. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan Pak Fadol. Oke, baik kan Ustazah? Ustazah mau melaksanakan refleksi sedikit. Kira-kira bagaimana sih pembelajaran kita pada hari ini? Seru? Seru apa seru? Ya, ada pengetahuannya, ada tanya jawabnya, ada gerak psikomotornya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustazah mau mendekatkan sekali lagi kesimpulannya. Kesimpulannya ya, dengan menerapkan sifat-sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir, manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama serta memperkuat ketakwaan kepada Allah yang Maha mengetahui, Maha waspada atau Maha teliti, Maha mendengar, Maha melihat. Nah, karena hal ini mencerminkan akhlak yang mulia yang menjadi inti ajaran agama Islam. Jadi gitu ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai ke sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan kembali. Nanti kita tutup dulu ya pembelajarannya. Insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan. Ustazah mengucapkan banyak terima kasih terhadap teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dengan baik. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke.